Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disan Alfiga dengan NIM 1221601, mahasiswa Teknik Informatika di STIMIK Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan rangkaian mikrotik dan IoT, rangkaian Arduino Uno untuk pengerjaan UTS. UTS-nya seperti berikut. Ini diminta untuk membuat rangkaian yang mencangkup Arduino Uno, project board, 3 buah lampu LED, 1 LCD, dan 1 LDR. Berikut rangkaian yang sudah saya buat. Di sini ada komponen utamanya yaitu Arduino Uno. Ini. Lalu di sini ada breadboard semuanya atau mini breadboard ya. Di sini disebut project board. Ini. Lalu di sini ada potensiometer. Potensiometernya. Terus di sini ada fotoresistor atau LDR-nya. Di sini ada LCD yang kita gunakan itu 16x2 dan 3 buah lampu LED. Ada merah, ada kuning, ada hijau, dan 5 buah resistor yang kita pasangkan pada ketiga lampu, satu pada potensiometer dan satu pada fotoresistor. Untuk rangkaian kabelnya sendiri ini 5 volt sebagai power, itu mengarah langsung kepada project boardnya, tanda positif, dan di sini di groundnya kita pasangkan ke tanda negatif di project boardnya. Dari ruas bawah dan ruas atas kita hubungkan juga sisi positif dengan positif dan sisi negatif dengan negatif. Oke. Lanjut di sini. Di sini ada fotoresistornya dihubungkan ke sisi positif, maka terminal satu ini kabelnya ke sisi positif untuk mendapatkan power dari Arduino. Lalu pada terminal 2 ini yang satu mengarah ke pin analog 0 pada Arduino, dan ini ada resistor juga yang terminal 2 nya mengarah ke sisi negatif atau groundnya. Oke, untuk potensiometernya ini untuk terminal 2 mengarah ke sisi negatif untuk ground, yang sisi tengah ini yang wafer ya, ini langsung menghubungkan ke LCD di 4VO, itu untuk kontras, jadi seberapa terang cahaya yang dihasilkan LCD-nya ini diatur di potensiometer. Dan terminal satunya ini mengarah ke sisi positif untuk mendapatkan power dari Arduino. Oke, di sini ada 3 buah pin digital yang digunakan yang mengarah ke lampu LED, yaitu ini ada pin digital 10 mengarah ke LED berwarna merah. Untuk katodanya kita hubungkan ke sisi negatif atau ground, dan sisi anodanya kita hubungkan ke resistor dan langsung dihubungkan menggunakan kabel merah ini ke pin digital 10. Begitu pula dengan lampu warna kuning, LED warna kuning, ini dihubungkan menggunakan kabel warna kuning menggunakan pin digital 9 pada Arduino. Lanjut pada lampu warna hijau ini yang sama juga, hanya saja kita menggunakan pin digital 8. Kabel warna hijau ini mengarah ke lampu warna hijau.
Oke, untuk lampu. Lanjut, ini untuk LCD-nya mungkin ya. Dari sini ada register selector. Ini mengarah ke Arduino pada pin digital nomor 12. Mengarah langsung ke sini, pin digital 12. Lalu di sini ada record-nya, itu mengarah ke sisi negatif, ke ground. Dan di sini ada enable ya. Enable-nya mengarah kepada pin digital nomor 11 pada Arduino. Lanjut, karena kita ingin menggunakan transmisi data 4 dan 8 bit, maka pin yang digunakan yaitu dari DB4 sampai DB7. Pin DB0 sampai DB3 tidak saya gunakan karena hanya bisa menggunakan 8 bit, berbeda dengan DB4 sampai DB7 yang bisa menggunakan 4 dan 8 bit untuk jalur transmisi. Untuk DB4 ini mengarah pada DB4 ini mengarah pada pin digital 5 di sini ke Arduino ya. Dan DB5-nya mengarah pada pin digital nomor 4. Lalu DB6-nya mengarah pada pin digital 3 dan DB7-nya mengarah kepada pin digital 2 pada Arduino. Untuk LED anodanya pada LCD ini langsung mengarah pada resistor. Dan resistornya dikonekkan ke yang terminal 2-nya ke ini, sisi positif untuk menambahkan power dari Arduino. Untuk yang LED katodanya langsung kita konekkan ke sisi negatif di project boardnya. Rangkaiannya seperti ini full rangkaiannya, kabel-kabelnya. Oke. Untuk codingannya saja kita langsung masuk ke codingannya. Di sini pakai C++ codingannya. Yang pertama kita harus lakukan yaitu memanggil library LCD-nya, yaitu dengan command include liquid crystal.h. Nah, lanjut. Di sini kita definisikan pin digital Arduino yang mengarah ke LCD. Yang kita pakai di sini untuk register selector yaitu pin digital nomor 12. Register selector mengarah ke pin digital 12 dengan value H per L yaitu H-nya data dan L-nya command. Lalu pin digital 11-nya pada Arduino ini mengarah pada enable dengan value H.H-L yaitu untuk enable signal. Lalu pin digital nomor 5 di sini di Arduino itu mengarah kepada DB4 dengan value H per L yaitu menggunakan jalur transmisi 4 dan 8 bit data. Dan seterusnya pin digital 4 ke DB5, pin digital 3 ke DB6, pin digital 2 ke DB7. Jadi maka kita definisikan di sini pin digital LCD-nya yang kita pakai yang liquid crystal LCD-nya kita menggunakan pin digital pada Arduino yaitu 12 11 5 4 3 2. Oke. Lanjut di sini kita buat integer sensor. Selanjutnya beberapa variabel ini saya inisialisasi yaitu sensor untuk menampung input dari sensor analog ini dari sini. Lalu sensor itu untuk menyimpan nilai pembacaan sensor. Dan lanjut ini di sini ada 3 variabel yaitu untuk LED merah menggunakan pin digital 10, LED kuning 9, LED hijau 8. Kita menggunakan constant. Oke. Di sini langsung ketika masuk ke
fungsi setup ya. Di sini kita langsung inisialisasi LCD yang digunakan, yaitu ukuran 16x2 dengan command lcd.begin 16,2. Lalu kita buat pin mode LED merah itu sebagai output, lanjut dengan LED kuning juga sebagai output, LED hijau juga sebagai output. Serial begin di sini fungsi dari library serial ini berfungsi untuk menginisialisasi komunikasi serial pada board Arduino. Nah, ini ada parameternya yaitu 9600. Kita masuk ke fungsi loop. Di sini kita buat teks yang ditampilkan di kolom keempat dan baris pertama. Ini harusnya kolom kelima. Sekarang dimulai dari 0. Yang kita print yaitu NIM saya LCD print 122.1.01. Di baris selanjutnya ini saya membuat print nama saya tulisan juga. Ini di ini kolom pertama 0, baris kedua 1. Lalu di sini integer value sensornya itu sama dengan analog rate dalam kurung sensor ini atau ini dan ini sensor pin analog 0 yang marker sensor. Ini jika value sensornya kurang dari 400, maka digital LED merah akan baik, berarti lampu LED merah akan menyala. Tapi jika value sensornya lebih dari sama dengan 400 dan kurang dari sama dengan 580, maka digital wire-nya LED kuningnya akan menyala, high. LED kuning ini akan menyala. Tapi jika value sensornya lebih dari 580, maka digital wire-nya LED hijau yang menyala, high misalnya, LED hijau menyala. Lalu kita serial print in itu untuk mengetahui serial monitor value sensor yang dihasilkan itu berapa dari fotoresistor ini. Untuk delaynya saya gunakan 50 second, dan di sini ada fungsi kalibrasi ya, dimana mendefinisikan semua lampu merah, kuning, hijau dengan awalan mati. Jadi ketika kalibrasi dipanggil itu harusnya mati, dan ketika situasi ini terpenuhi maka digital akan menjadi high, menyala. Langsung saja kita simulasikan. Kita klik start simulasi. Inisialisasi, oke, ini udah menyala ya. Ini nama saya tampil, dan nama dimulai dari kolom kelima ya, nama seperti ini. Ini kolom pertama baris kedua. Nah, ini yang menyalanya lampu merah. Kita coba cek serial monitornya. Ini ketika di bawah 400 ya, ini nilainya 224, dia masih menyalakan lampu warna merah. Kita geser kartunya di atas 400 ya, dan di bawah 580, maka lampu kuningnya menyala.
Lanjut kita geser coba agak lebih terang. Nah, ini nilainya 675. Jadi sensornya itu di atas dari 580, maka lampu hijau yang menyala. Turunin lagi ke kuning, turunin lagi ke merah. Ini dia terus ambil data value sensornya tiap 50 milisecond. Untuk potensiometernya kalau kita geser ini kontrasnya akan mati ya, redup gitu, tidak memunculkan teks atau apapun. Ketika kita naikkan sampai full, maka akan memunculkan teks ini tadi. Mungkin sekian penjelasan praktik dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam segi penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.